Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. 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 Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik, silakan. Terima kasih. Coba sama-sama sebutkan. Yesus taat kepada Sudah lihat di layar ini? Sudah. Yesus taat kepada siapa? Baik, baik anak-anak. Dari materi ini, adapun tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami dan menanamkan Yesus yang taat kepada Allah sehingga mampu mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari tujuan pembelajaran ini ada pun kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan apa itu ketaatan dan bagaimana ketaatan ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada orang tua, kepada guru, juga yang paling utama adalah kepada Allah. Kepada siapa? Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dan menceritakan beberapa peristiwa dalam kehidupan Yesus yang menunjukkan ketaatan. Misalnya, Yesus disalibkan. Kedua, Yesus digodai oleh iblis waktu di padang gurun. Itu kriteria ketercapaian pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pendalaman materi, sebaiknya kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Maka saya minta kita semua berdiri dan satu orang untuk memimpin kita. Siapa? Anak Sela. Maju. Mari kita mengambil sikap yang paling untuk berdoa. Bapak, Guru, dan teman-teman, marilah kita siap berdoa. Sama-sama malaikat Allah, engkau yang selalu Tuhan untuk melindungi aku karena di dunia Terima kasih kepada anak Sela. Silakan duduk. Baik semua. Baik. Sebelum kita mendalami materi ini, saya akan jelaskan model pembelajaran kita. Kalau kali lalu model pembelajaran kita adalah PBL, Project Basic Learning, atau pembelajaran berbasis masalah. Itu kali lalu. Tetapi sekarang model pembelajarannya adalah disingkat dengan PJBL. Lalu apa PJBL itu? PJBL itu Project Basic Learning, atau pembelajaran berbasis proyek. Berarti kalau berbasis proyek, sebentar kita akan mengerjakan sebuah proyek. Sebentar kita akan mengerjakan sebuah proyek. Namun anak-anak, sebelum kita masuk ke bagian inti dari pembelajaran kita, saya akan menayangkan sebuah video. Video ini berkaitan dengan ketaatan Yesus. Lalu saya minta kamu semua sebentar untuk menonton terlebih dahulu video yang akan ditayangkan. Video ini berkaitan dengan ketaatan Yesus kepada Tuhan, yaitu videonya bagaimana Yesus dicobai di padang gurun. Mari bersama-sama kita menyaksikan video ini. Lihat di layar. Yesus berumur 30 tahun ketika memulai
kepada anak-anak semua, yaitu pertanyaan pertama. Gambar siapa yang kamu lihat dalam video itu? Yesus. Dan iblis tadi lambangnya apa? Kemudian yang kedua, menurut kamu dalam video itu apakah Yesus menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan atau tidak? Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kamu telah menyimak video itu dengan baik. Yesus tadi menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Baik, anak-anak, kembali pusatkan perhatian ke sini. Dalam perumpamaan tentang kisah Yesus tadi yang dicobai iblis dalam Injil Lukas bab 1 dan 13. Dalam pencobaan ini Yesus digodai sebanyak berapa kali waktu kamu menonton? 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Pertama tentang makanan. Kedua tentang kekuasaan, ketiga tentang harta benda. Itu godaan iblis. Baik. Namun dari godaan iblis ini Yesus menunjukkan sikap taat kepada Allah Bapa untuk menjalankan tugasnya, yaitu mewartakan kabar gembira. Mewartakan kabar gembira. Dan dia senantiasa menunjukkan sikap yang taat. Dia tidak mau mengikuti ajakan iblis dalam video juga yang menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Baik, anak-anak. Tadi di awal saya katakan bahwa dalam pembelajaran ini sebentar kita akan menentukan atau mengerjakan sebuah proyek. Namun sebelum proyek ini dikerjakan, saya ingin bertanya kepada anak-anak kalian semuanya. Menurut kamu, kira-kira proyek apa yang harus kita kerjakan yang sesuai dengan materi ini? Yang tahu atau yang bisa angkat tangan. Kira-kira proyek apa yang harus kita kerjakan? Baik, pintar sekali. Dia cepat sekali menangkapnya. Anak Anggun, kira-kira proyek apa menurut kamu? Ide proyek yang akan dipilih dan saya proyek yang akan dikerjakan yang sesuai dengan materi hari ini ialah memilih kata-kata inspiratif berdasarkan teks kitab suci hari ini. Tepuk tangan untuk anak-anak. Baik, itu menurut anak-anak. Sekarang saya tanya kepada kalian semua. Apakah proyek ini setuju kita kerjakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh anak anggur? Setuju. Setuju atau tidak? Setuju. Baik, karena kamu semua setuju proyek ini, maka langkah selanjutnya proyek ini akan direncanakan pertama. Untuk hari ini cukup kita memilih kata inspiratif berdasarkan bacaan teks kitab suci hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan membuat poster dan memilih kata inspiratif setiap hari. Berarti kita dituntut untuk membaca kitab suci setiap hari. Dituntut untuk membaca kitab suci setiap hari. Nah, untuk hari ini cukup kita memilih kata inspiratif dari teks kitab suci berdasarkan bacaan hari ini. Baik, anak-anak, sebelum memilih kata inspiratif itu, saya minta kita semua atau anak-anak semua duduk atau dibentuk dalam kelompok. Baik, sudah duduk dalam kelompok? Sudah. Ternyata ada berapa kelompok? 4. 1, 2, 3. Baik, anak-anak. Karena kamu sudah duduk dalam kelompok. Tadi proyek yang kita kerjakan untuk sekarang, yaitu memilih kata inspiratif berdasarkan teks kitab suci. Lalu kalian semua bawa kitab suci? Bawa kitab suci? Bawa. Untuk pengerjaan proyek ini
saya akan membagikan LKPD. Nanti setiap kelompok kerja dalam LKPD itu. Dan sebelum itu, saya minta setiap kelompok memilih ketua kelompok dulu. Ketua kelompok. Kelompok satu kira-kira siapa ketuanya? Sepakat Yuni? Kelompok dua siapa ketuanya? Anak siapa? Sepakat Vigi? Sepakat. Baik. Kelompok tiga siapa ketuanya? Natri. Sepakat? Sepakat. Kelompok empat siapa ketuanya? Felicia. Sepakat? Sepakat. Baik. Ini sekarang saya akan bagikan LKPD. Kelompok satu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama. Kelompok dua. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kelompok tiga. Terima kasih, Pak. Sama. Kelompok empat. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, coba lihat dalam LKPD itu. Coba lihat dalam LKPD. Dan sambil membuka kitab suci, bacaan hari ini. Bacaan hari ini yaitu Injil Matius bab 9 ayat 9 Sampai 13. Kamu sudah buka tadi pagi? Sudah. Pintar sekali. Itu tandanya kamu setia kepada Tuhan. Ya. Ini kelompok satu. Ya. Sambil buka kitab suci. Ada di dalam kitab suci jawaban. Lihat. Di LKPD itu memilih kata inspiratif. Lalu apa arti kata itu? Kemudian apa maknanya? Alasan kamu memilih kata itu apa? Baik. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Oke. Terima kasih. Karena kamu telah mengerjakan proyek ini. Sekarang waktunya untuk presentasi proyek dari setiap kelompok. Maka setiap kelompok wajib mempresentasikan proyek. Saya mulai dari kelompok satu. Kelompok satu, angkat tangan. Ya, ketua maju untuk mempresentasikan proyek ini. Yang lain, kelompok yang lain dengar. Dan kalau ada pertanyaan sebentar tanya. Ya. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 berdasarkan bacaan suci hari ini yaitu dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13 tentang Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Kelompok kami memilih kata yang inspiratif adalah Tuhan Yesus memanggil Matius menurut kelompok kami. Arti dari kata ini Tuhan senantiasa memanggil siapapun tanpa memandang orang terbesar atau tanpa memandang siapa kita atau apa yang telah kita lakukan. Alasan kami memilih kata ini karena kami merasa kami adalah manusia yang selalu berbuat dosa. Makna dari kata yang kami pilih ini adalah mengajarkan kita untuk selalu berbuka hati kepada Tuhan. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya, kelompok dua. Dari kami kelompok 2 dari Injil atau bacaan suci hari ini yaitu Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13 tentang Matius pemungut cukai yang mengikuti Yesus. Kelompok kami memilih kata yang makna besar, maka kami yakin Tuhan selalu mengampuni orang yang berdosa. Makna dari kata yang kami pilih adalah Yesus datang bukan untuk orang-orang yang sempurna. Tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih. Sekarang kelompok ketiga. Maju. Ketua kelompoknya siapa? Cepat. Teman-teman, kami dari kelompok 3 berdasarkan bacaan suci hari ini. Dari Injil atau bacaan suci hari ini yaitu Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13 tentang Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Kelompok kami memiliki kata hubungan dengan Tuhan tidak hanya tentang mengikuti aturan tetapi tentang memiliki hati yang penuh kasih.
Makna dari kata ini adalah Tuhan tidak hanya menginginkan kita menjalankan peraturan keagamaan, tetapi juga cinta kasih. Tepuk tangan untuk Tuhan. Sekarang Oke teman-teman, selamat siang. Kami dari kelompok 4 berdasarkan bacaan suci hari ini yaitu dari Injil Matius 18 ayat 9 sampai 13 tentang Matius mengikuti Yesus. Kelompok kami memilih kata pelajaran arti firman. Arti dari kata yang kami pilih adalah belas kasih lebih dari persembahan. Alasan kami memilih kata ini adalah agar kami mampu menerapkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Makna dari kata yang kami pilih ini adalah menghargai belas kasihan dan kepedulian kepada sesama. tepuk tangan. Baik anak-anak, terima kasih kalian telah mempresentasikan ide proyek yang akan kita kerjakan untuk hari selanjutnya. Karena dalam pembelajaran ini proyeknya tidak waktunya sangat atau membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tapi untuk hari ini seperti ini dulu proyek yang kita kerjakan untuk pelajaran hari ini. Untuk melanjutkan proyek ini, nanti kalian akan membuat poster. Poster itu menuliskan tentang kata-kata inspiratif yang kamu pilih berdasarkan bacaan setiap hari. Dan dari proyek itu, kalian akan menempelkannya pada pohon kitab suci yang akan disiapkan oleh kita bersama nanti. Jadi setiap hari kamu datang sekolah, tempel di pohon kitab suci bagaimana kata inspiratif yang kamu pilih. Seperti yang kita kerjakan pada siang hari ini. Baik, anak-anak, proyek ini kita dituntut untuk senantiasa membaca kitab suci setiap hari. Berarti kalau kita membaca kitab suci, kita senantiasa taat kepada Tuhan. Karena kitab suci adalah sumber iman kita. Pedoman ajaran iman kita orang Katolik ada semua dalam kitab suci. Maka bukti ketaatan kita kepada Tuhan Yesus, kepada Allah adalah dengan membaca kitab suci setiap hari. Oke, anak-anak. Baik, yang berikut kita mengevaluasi proyek yang telah kita kerjakan tadi. Evaluasi proyek ini, saya ingin tanya dulu. Kira-kira ada kendala atau tidak dalam proyek yang telah kita kerjakan bersama? Tidak. Ada kendala atau tidak? Tidak. Atau singkatnya ada masalah atau tidak? Tidak. Tidak ada masalah. Baik. Terima kasih, itu tandanya kalian pahami betul bagaimana itu ketaatan terhadap Tuhan. Yesus taat terhadap Allah Bapa, demikian juga kita sebagai manusia taat terhadap Tuhan. Saya akan merangkumkan pembelajaran kita pada hari ini tentang Yesus taat kepada Allah. Baik. Sejak kecil Yesus senantiasa taat kepada Bapaknya. Dari kesetiaan Yesus ini mau menunjukkan sikap kepada kita semua bahwa kita juga senantiasa setia kepada Tuhan, kepada guru, kepada orang tua, kepada siapapun yang kita jumpai setiap hari. Menunjukkan sikap yang baik, menunjukkan perilaku yang baik, menunjukkan perilaku atau sikap yang baik pada siapa. Karena ketaatan yang dilakukan oleh Yesus mau mengajarkan kepada kita semua hendaknya selalu berbuat baik, kepada siapa. Kemudian ketaatan Yesus dalam pelayanannya. Yesus selama pelayanannya di bumi, yaitu dia senantiasa membantu dan menyembuhkan orang sakit. Berdoa kepada Bapa
senantiasa setiap hari itu yang dilakukan oleh Yesus. Baik, anak-anak, karena pembelajaran kita sudah selesai, maka tentu kita mengakhirinya dengan doa. Tapi sebelum doa, kita berdiri. Kita berikan tepuk pulang. Tahu tepuk pulang? Tahu tepuk pulang? Coba, siap. Tepuk pulang. Silakan. Terima kasih, Pak. Baik. Sekarang kita akhiri pelajaran kita dengan doa. Saya minta satu orang untuk angkat doa. Anak Maya. Sama-sama Bapa kami. Baik, untuk pelajaran kita sampai jumpa untuk hari ini. Terima kasih.